Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Miftah Nuruddin, NPM 2006082. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan multimedia dari generasi ke generasi. Sebelum lanjut pembahasannya, saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang apa itu multimedia. Menurut Robin dan Linda, multimedia adalah gabungan dari beberapa elemen yang menciptakan suatu presentasi yang dinamis dan interaktif, di mana elemen yang digunakan ialah berbentuk gambar, teks, animasi, audio, serta grafik. Kemudian, sekarang lanjut ke pembahasan utama kita. Perkembangan multimedia dari generasi ke generasi. Pada abad ke-15, seorang tokoh bernama Caxton dan Gutenberg memperkenalkan media cetak. Lalu pada tahun 1969, lahirnya internet yang berupa jaringan komputer dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui proyek ARPA dengan mengembangkan jaringan bernama ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network. Dilanjutkan dengan tahun 1971, terciptanya email oleh seorang insinyur bernama Ray Tomlinson dalam proyek SNDMSG pada tahun 1976. Pada tanggal 1 April 1976, tercipta teknologi Apple, perusahaan personal komputer atau PC atau komputer private atau pribadi, yang mempopulerkan antarmuka pengguna grafis yang didirikan oleh Steve Wozniak dan Steve Jobs. Lalu pada tahun 1983 sampai 1986, Knight Ridder memperkenalkan sebuah digitalisasi dengan terciptanya Viewtron atau proyek yang memberikan akses berita ke umum sebelum disalurkan ke media cetak. Lalu, mulai lahir sistem multimedia dengan diperkenalkannya HyperCard oleh perusahaan Apple pada tahun 1987. Selanjutnya pada tahun 1989 ditandai juga dengan pengumuman IBM tercipta perangkat video adapter card PS2 dan Audio Visual Connection atau AVC. Kemudian pada tahun 1988 berkembangnya World Wide Web atau WWW atau bisa disebut juga Triple W dengan memaparkan banyak pengguna situs berita dari bermacam media online. Contohnya The Chicago, CNN News, Tribune, and Observer pada tahun 1994. Koran Inggris mengikuti tren teknologi dengan menciptakan Electronic Telegraph atau koran bertema daring pertama di Europe. Semuanya masih berlanjut dengan mengembangkan media berita yang dilanjutkan dengan Indonesia yang sedang mengembangkan koran daring bernama Kompas dan Republika pada tahun 1995. Zaman itu pengguna internet di Indonesia sudah banyak. Kemudian dilanjutkan dengan peluncuran template interaktif, konten berupa wawancara profil tokoh dan narasumber pada tahun 1996. Kemudian lanjut ke topik yang berikutnya, yaitu karir di bidang multimedia. Di era digitalisasi saat ini, di mana suatu informasi dapat diakses di mana saja dan kapan saja, maka menjadi suatu kebutuhan akan sebuah informasi itu. Multimedia berperan penting terhadap penyampaian suatu informasi sehingga informasi itu dapat diterima. Berikut merupakan beberapa karir di bidang multimedia. Yang pertama adalah UI UX designer. Pekerjaan tersebut hampir sama dengan pekerjaan graphic design. Yang membedakannya adalah UI UX designer lebih berfokus kepada desain dari sebuah sistem atau experience dari si pengguna terhadap sebuah sistem. Kemudian lanjut ke yang kedua, graphic designer. Graphic designer atau orang yang ahli di bidang desain grafis merupakan orang yang berkecimpung dalam bidang seni membuat desain. Kemudian selanjutnya juga ada ilustrator. Ilustrator merupakan pekerjaan menggabungkan elemen-elemen seni sehingga menjadi sebuah visual yang diterjemahkan ke dalam suatu makna tertentu. Dan berikutnya, animator.
Seseorang yang bekerja sebagai animator biasanya bekerja menjadi seorang yang membuat animasi. Lalu berikutnya juga ada video editor. Video editor biasanya bekerja sebagai seseorang yang menyunting sebuah film dan atau video sebelum dipublikasi kepada halayak banyak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.